Hari ini hari yang paling sulit dan hidup Larasati Rahayu dan ayahnya. Ardi sang ayah dituduh menggelapkan dana perusahaan oleh majikannya sendiri. Selama ini Ardi bekerja dengan baik dan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Dia yakin dirinya dijebak, tapi bukti menunjukkan jika dokumennya itu terlihat jelas tanda tangannya. Tolong beri kami waktu, Pak. Mohon. Larasati bersimpuh di kaki laki-laki sekitar 60 tahun itu yang tak lain adalah bos ayahnya. Pak Baron sendiri yang ditemani oleh asistennya langsung datang ke rumah Ardi pada saat dia dan anaknya akan makan malam dan membuat Ardi terkejut dengan kedatangan majikannya hingga sampai ke rumahnya. Mata laki-laki genit itu tertuju pada Larasati menatapnya lapar. Larasati wanita muda yang sangat cantik dengan tubuh yang putih bersih dan badi ramping. Tidak hanya dibekali kecantikan saja, Larasati yang akrab dipanggil Laras itu wanita yang sangat cerdas dan melanjutkan sekolahnya dengan beasiswa di kampusnya. Dia juga seorang guru privat bahasa Inggris. Tangan Baron mencengkram dagu Laras dan mengangkatnya ke atas hingga wajah cantiknya terlihat jelas di mata Baron. Bibir ranumnya begitu menggodanya dan sudah tidak sabar untuk menikmatinya, karena itulah tujuan Baron. Sudah lama dia menginginkan wanita muda ini, tapi sayang anak buahnya menolak niatnya kala itu. Pak, tolong lepaskan putriku. Mohon. Ardi juga berjongkok di kaki Baron. Dia hendak menarik putrinya, justru dia dipegang oleh asisten Baron. Air mata mulai mengalir dari pelupuk mata indah. Laras sekaligus menahan sakit pada dagunya. Ardi, kamu punya waktu 1 minggu mengembalikan uang perusahaan atau putrimu jeti jaminannya dan dia akan aku jadikan gundiku, ujarnya sembari tersenyum penuh kemenangan. Seminggu. Ardi sangat terkejut, dari mana dia bisa mendapatkan uang 1 miliar dalam waktu yang sesingkat itu. Tetapi Pak, tolong kasih waktu beberapa bulan, mohonnya lagi. Hanya seminggu, jika tidak aku akan mengirimmu ke penjara atau putrimu untukku. Setelah mengatakan itu, Baron melepaskan cengkramannya pada dagu Larasati dan tersenyum mesum ciri khas doyan wanita. Baron dan anak buahnya meninggalkan rumah Ardi diikuti oleh asistennya. Ardi duduk di lantai tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pernah merasa membuat kesalahan dalam pekerjaannya, kenapa justru ada uang keluar sebanyak itu yang dia tanda tangani. Ardi memijit keningnya sendiri. Laras merangkak menghampiri ayahnya. Dia yakin ayahnya tidak bersalah. Dia sangat mengenal ayahnya. Laras memeluk ayahnya yang terlihat sangat frustasi. Kamu jangan takut, papa akan mencari pinjaman dan menjual rumah ini, ucap ayahnya sembari menepuk lembut pundak putrinya. Ardi yakin saat ini putrinya pasti kepikiran dengan masalah ini. Sana kamu tidur dulu, bukannya kamu harus kuliah dan mengajar besok, ujar Ardi lagi. Tapi pas sudah ini urusan papa. Sana kamu tidur, pinta papanya lagi. Laras, anak yang baik dan penurut, langsung mengikuti perintah ayahnya masuk ke dalam kamarnya. Dengan hati gelisah Laras berbaring di ranjangnya. Terdengar suara mobil ayahnya meninggalkan rumahnya entah kemana karena sang ayah tidak berpamitan dengannya. Sampai waktu menunjukkan pukul 3 pagi ayahnya juga belum kembali entah kemana. Laras beranjak dari tidurnya mengambil ponselnya, menghubungi nomor sang ayah. Hatinya semakin tidak tenang. Sang ayah tidak menjawab setelah berkali-kali ditelepon. Laras kembali merebahkan tubuhnya memeluk gulingnya. Semenjak ibunya meninggal, mereka harus hidup berdua saja. Sang ayah memutuskan untuk tidak menikah lagi karena ingin fokus merawatnya. Keesokan harinya Laras lega melihat mobil ayahnya sudah terparkir di garasi rumahnya. Dia menyiapkan sarapan untuk ayahnya terlebih dahulu ke dapur sebelum dia berangkat kuliah dan mengajar murid privatnya sepulang kuliah. Laras tidak mau banyak membebani ayahnya, karena sang ayah harus membayar biaya pengobatan ibunya yang sakit keras sebelum ibunya meninggalkan mereka untuk selamanya. Setelah menyiapkan sarapan, Laras bersiap-siap membersihkan tubuhnya karena jam sudah menunjukkan waktu pukul 7 pagi. Laras mengambil tas selempangnya yang berisi buku pelajaran. Tok-tok, Laras mengetuk pintu kamar ayahnya dan terdengar suara ayahnya dari dalam kamar tanpa membuka pintunya yang berpesan hati-hati di jalan. Laras bisa merasakan kesedihan pada nada suara sang ayah. Laras sebenarnya tidak ingin meningkatkan ayahnya, tapi hari ini ada mata kuliah yang sangat penting. Laras mengambil jurusan akuntansi seperti bidang pekerjaan ayahnya. Jangan lupa makan, Pak.
Laras kuliah dulu? Iya, nanti papa makan. Laras meninggalkan rumahnya menuju tempat motor matiknya terparkir. Dia segera mengenakan helm dan menghidupi motor Scoopy yang selalu menemaninya kemana-mana. Laras, kamu kenapa sih dari tadi aku perhatiin kamu gak fokus? Tanya temannya Nita. Karena sedari tadi dia memperhatikan Laras tidak fokus. Mereka duduk di kantin. Gak kok cuma capek saja, sahutnya berbohong. Tidak mungkin dia menceritakan kepada temannya. Apalagi ini menyangkut nama baik ayahnya. Nita mengerutkan keningnya, dia yakin temannya ada masalah namun tidak mau cerita. Mungkin ini masalah pribadi, jadi Nita tidak mendesak temannya untuk bercerita. Jam berapa kamu ke rumah Kertanegara? Tanya Nita mengalihkan pembicaraan. Nita tahu sahabatnya mengajar les privat bahasa Inggris cucu perempuan keluarga kaya itu, yang kebetulan donatur tetap di kampus mereka. Nih juga mau ke sana. Sambil melihat jam tangannya, aku pergi dulu ya. Pergi saja nanti aku yang bayar tagihannya. Ucap Nita. Nita berasal dari keluarga kaya dan anaknya juga sangat baik. Makasih ya. Ya hati-hati bawa motornya. Pesan temannya. Oke, sambil mengacungkan jempolnya. Laras beranjak meninggalkan temannya sendirian di kantin. Perjalanan lumayan jauh menuju kediaman keluarga Kertanegara, apalagi jalanan juga macet. Cukup lama melewati jalanan yang macet, akhirnya dia sampai di kediaman kepada Ningrat itu. Seperti biasa dia melapor terlebih dahulu pada satpam sebelum masuk ke dalam rumah besar nan megah itu. Nyonya Ingrid dan Nona kecil sudah menunggumu, ucap satpam memberitahukan. Kamu sudah tahu kan mereka menunggumu di mana? Sudah pak, sahut Laras dengan sopan. Laras melangkahkan masuk ke area rumah yang sangat luas. Langkahnya terhenti saat melihat dua orang di hadapannya. Laras membungkuk tanda memberikan hormat kepada dua orang itu yang tak lain adalah Gilang Kusuma Kertanegara putra sulung keluarga itu dan istrinya Maya Dewi Kertanegara istrinya. Kamu sudah datang Laras, ucap Maya Dewi. Iya nyonya, sahutnya dengan sopan tanpa berani mengangkat wajahnya. Sana kamu masuk, Yola sudah menunggumu dari tadi, perintah Maya Dewi kepadanya. Baik nyonya, saya permisi, sahutnya kemudian beranjak pergi masuk ke dalam rumah. Dia siapa? Tanya Gilang kepada istrinya. Kamu terlalu sibuk kerja makanya nggak tahu guru privat bahasa keponakanmu. Sahut Maya dengan lembut seperti tidak terjadi masalah padahal sebelumnya ada perdebatan di meja makan. Jangan kamu pikirkan ucapan mama tadi ya, kita bisa adopsi anak. Kemudian memeluk istri tercintanya dan mengecup keningnya. Mas Gilang, kamu memang harus memiliki anak dari benihmu sendiri. Keluargamu memang butuh pewaris. Aku rela kalau kamu menikah lagi, ucapnya. Gilang paling tidak menyukai pembicaraan ini. Aku sangat mencintai kamu dan aku tidak akan menikah lagi, tegas Gilang langsung meninggalkan istrinya masuk ke dalam mobilnya di mana sang asisten sudah membukakan pintu mobilnya. Maya hanya bisa menghela nafasnya dalam-dalam. Suaminya pasti akan menghindari pembicaraan ini. Maya masuk ke dalam rumahnya setelah mobil suaminya meninggalkan pelantaran rumah. Maya mendengar Lara sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Karena Yola keponakannya masih makan siang, jadi Laras harus menunggunya. Maya mendengarkan semua pembicaraan Laras dengan seorang telepon. Laras, saya bisa bantu kamu. Tapi kamu harus bantu saya. Uang 1 miliar tidak masalah kalau kamu setuju, detik ini pun saya berikan. Ucap Maya mengejutkan Laras yang sedang menerima telepon dari ayahnya. Ikuti kisahnya hanya ada di Hinovel, Kabin, Karya Karsa.